Selamat pagi guys. Selamat pagi anak-anakku semua. Sekarang pembiasaan literasi apa? IPS. Pintar. Sebentar lagi akan dimulai. Mohon bersabar ya. Oke. Halo. Ya, kita ya akan memulai kegiatan pembiasaan di pagi hari sebelum masuk ke kelas adalah hari ini kebetulan literasi mata pelajaran IPS. Sebentar lagi kita akan menyaksikan dan siswa seluruhnya sudah berkumpul di halaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mereka siswa-siswanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Ada pepatah yang bilang, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan nama saya, Dr. Faiza dari kelas 9. Nama saya Alisa Sulian dari kelas 9M. Dan nama saya Alisa dari kelas 8B. Kami bertiga yang akan memandu kegiatan literasi IPS pada pagi hari ini. Oke teman-teman, sebelum mulai, saya punya pertanyaan buat kalian semua. Pernah atau suka gak sih kalian makan di sebuah kafe gitu? Rata-rata dari kita pasti pernah makan di kafe kan? Dan saat makan di kafe, tanpa sadar, kita sedang melakukan kegiatan yang populer teman-teman. Tapi apa ya pengertian dari kegiatan ekonomi tersebut? Nah, itu ya yang akan kami bahas bersama-sama pada literasi kali ini. Sebelum mulai kita berdua nggak sih? Iya nggak sih? Jadi kalau kita bilang literasi IPS, kalian jawabnya pemuda berdunia. Bisa nggak? Bisa. Oke, kita coba ya. Literasi IPS, memang mudah mendunia. Sekali lagi boleh kali yang lebih semangat. Literasi IPS, ekonomi mudah mendunia. Lagi. Oh, cukup ya. Nah, teman-teman, setelah dari tadi udah mulai semangat kan? Sekarang kita masuk ke pembahasan utama. Teman-teman, kegiatan ekonomi terdiri dari 3 kegiatan utama. Yaitu, pada tahap pertama dari kegiatan ekonomi adalah produksi. Orang atau lembaga yang melakukan sebuah produksi disebut dengan produsen. Kurang Misalnya, seperti kopi di kafe makanan yang tadi, kopi tersebut telah melakukan kegiatan produksi loh teman-teman. Karena telah membuat makanan yang akan disediakan oleh para pembeli. kurang gede ya. Tapi apa Suaranya maksudnya kurang. produksi ya? Jadi produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambahkan dari barang atau jasa. Maksud dari produksi ini adalah suatu barang jadi lebih berguna jika berubah menjadi barang lain. Contohnya, yaitu lemari kayu. Lemari kayu berasal dari bahan kayu yang ditolak. Selain berada dari lemari kayu, seperti ini dan bahan. Nah, ini seperti kalian semua udah paham belum tentang produksi dan nilai guna? Nah, faktor-faktor produksi terdapat 4 jenis teman-teman, yaitu yang pertama sumber daya alam. Sumber daya alam adalah bahan-bahan yang ditemukan dari alam dan dapat digunakan untuk keberlangsungan hidup manusia. Sebagai faktor produksi, sumber daya alam digunakan sebagai bahan baku. Contohnya adalah tanah atau lahan, hutan, dan air. Selanjutnya ada tenaga kerja.
tanah atau lahan yang dimiliki oleh produsen tidak bisa mengolah dirinya sendiri ya teman-teman. Maka dari itu terdapat faktor kedua yaitu tenaga kerja. Yang kedua, jenis tenaga kerja terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah tenaga kerja terdidik. Hasilkan melalui pendidikan formal. Contohnya itu seperti dokter, guru, ataupun arsitek. Yang kedua, tenaga kerja terlatih. Dan contohnya itu adalah seperti montir, tukang cukur, ataupun supir. Nah, tenaga kerja terlatih ini dipisahkan melalui latihan, baik sendiri atau belajar sama orang lain. Nah, jenis tenaga kerja yang ketiga ialah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Keahliannya dapat dilakukan dua orang, tidak berminat formal atau pelatihan. Sebagai contohnya itu seperti angkutan sampah, tukang parkir, dan tukang angkut di pelabuhan. Nah, teman-teman, tadi sudah dibantu Alisa nih untuk penjelasannya. Lanjut ke faktor produksi yang ketiga, yaitu modal. Kalian pasti sering dengar kata modal kan? Nah, modal itu tidak hanya berupa uang ya teman-teman, tapi juga bisa berupa mesin dan bahan mentah yang digunakan untuk proses produksi. Gedung untuk perkantoran itu juga bisa disebut sebagai modal. Oke, jenis faktor yang keempat atau yang terakhir adalah kewirausahaan, yang artinya kemampuan untuk menjalankan perusahaan agar berproduksi secara efisien dan menguntungkan dengan cara menyatukan faktor-faktor produksi yang tadi. Jadi, di antara tiga produksi di atas, harus ada yang mengatur teman-teman supaya proses produksi berjalan dengan baik dan sesuai rencana. Produksi, kegiatan ekonomi yang distribusi. Distribusi adalah kegiatan ekonomi yang tujuannya menyalurkan barang dan jasa kepada para konsumen. Distribusi juga bekerja dengan benar-benar dan transparan teman-teman, karena jika barang atau jasa diproduksi tidak disediakan dengan sukses, maka nilai dari barang atau jasa tersebut tetap saja tidak akan berguna. Distribusi disebut dengan distributor. Distribusi dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama pedagang besar. Pedagang besar adalah kegiatan dan hasil dari pabrik lalu menjualnya ke pedagang kecil atau retail. Contohnya grosir, eksportir, dan importir. Lanjut, yang kedua, pedagang kecil atau retail, yaitu kegiatan membeli dari pedagang besar dan menjualnya langsung ke konsumen secara eceran. Contohnya pedagang asongan, pedagang kaki lima, serta minimarket. Selanjutnya adalah perantara. Perantara hanya mempertemukan penjual dan pembeli, tidak bertanggung jawab terhadap barang yang diperantarakan. Perantara ada tiga jenis teman-teman, yaitu agen, komisioner, dan makelar. Nah teman-teman, ada beberapa cara untuk menyalurkan barang ke konsumen pada kegiatan distribusi loh. Ada distribusi langsung atau tanpa perantara. Misalnya kafe tempat kalian makan tadi. Nah, pemilik kafe bisa jadi produsen dan distributor sekaligus, karena mereka langsung menjual makanannya kepada kalian tanpa perantara. Ada juga distribusi semi langsung dan distribusi tidak langsung. Nah, kita masuk pada kegiatan ekonomi yang terakhir, yaitu konsumsi yang dilakukan oleh konsumen. Konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang mengurangi atau menghabiskan nilai guna dari suatu barang. Pelaku konsumsi bisa menjadi individu, perusahaan, bahkan negara. Kegiatan kalian makan di kafe juga termasuk kegiatan konsumsi loh teman-teman. Karena kalian menggunakan barang berupa makanan yang kalian pesan
dan juga jasa berupa pelayanan yang diberikan oleh pemilik kafe kepada kalian. Nah, teman-teman, sekarang kita udah belajar tentang produksi, distribusi, dan konsumsi dalam kegiatan ekonomi. Tapi, kalian pernah nggak kepikiran, sebelum ada uang, orang-orang zaman dulu tuh transaksinya gimana ya? Yap, teman-teman, sebelum ditemukan uang, seperti yang kita pakai sekarang ini, kegiatan ekonomi dilakukan dengan cara barter loh. Kalian di sini ada yang tahu nggak barter itu apa? Nah, karena itu Kak Clarissa akan ngejelasin ya. Aku bantu jawab ya. Jadi, barter adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa secara langsung tanpa menggunakan uang sebagai alat pembayaran. Contohnya, kayak seseorang yang punya beras, tapi ia butuhnya garam. Lalu, dia menukarkan berasnya dengan garam orang lain. Tapi, barter ini juga punya kelemahan loh. Kira-kira kelemahannya apa ya Kak Lisa? Salah satu kelemahan barter itu adalah sulit menemukan orang yang memiliki barang yang kita butuhkan dan sekaligus butuh barang yang kita punya. Nah, karena itulah seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya manusia menciptakan alat tukar yang lebih praktis, yaitu uang. Betul banget tuh, dengan adanya uang, kegiatan ekonomi jadi lebih mudah dan praktis. Kita nggak perlu lagi cari orang yang bisa saling tukar kebutuhan. Cukup pakai uang saja untuk membeli barang atau jasa yang kita inginkan. Wah, seru banget ya pembahasan kita hari ini mengenai kegiatan ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi. Sampai ke sistem barter di zaman dahulu. Dan sekarang kita waktunya untuk kuis! Oke, sebelum mulai kuisnya, aku jelasin dulu ya peraturannya. Jadi, di sini kita punya 5 pertanyaan. Setelah pertanyaan kami bacakan, kami akan hitung 1, 2, 3. Baru kalian mulai angkat tangannya. Yang paling cepat angkat tangan, itulah yang akan menjawab pertanyaan dari kami. Kita mulai ya. Oke, langsung aja nih ke pertanyaan yang pertama. Jelaskan hubungan antara kegiatan produksi dan konsumsi dalam sistem ekonomi. Mengapa keduanya tidak bisa dipisahkan? Kami hitung 1, 2, 3. Ayo siapa nih yang mau jawab? Oke, soalnya akan saya bacakan ulang ya. Jelaskan hubungan antara kegiatan produksi dan konsumsi dalam sistem ekonomi. Mengapa keduanya tidak bisa dipisahkan? Hubungan antara produksi dan konsumsi, guys. Oke, siapa nih yang mau jawab? Boleh langsung maju aja ya. Beri tepuk tangannya dulu dong guys. Perkenalkan, nama saya Sakila Lutfa dari kelas 9B. Hubungan antara produksi dan konsumsi adalah tidak bisa terpisahkan
Karena di mana ada produksi, kita juga membutuhkan konsumsi. Kalau hanya ada produksi doang, itu nanti barangnya tidak berguna karena tidak ada konsumsi. Oke. Jawabannya betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Seorang siswa SMP Negeri 230 sedang melakukan kegiatan ekonomi. Ia membeli jajanan berupa 2 beng-beng seharga 2.500 per buah, 1 susu stroberi seharga 6.000, dan 1 roti seharga 4.000 di warung Pak Utut. Jika ia membawa uang Rp20.000, berapa sisa uang yang ia miliki? Dan apa nama kegiatan yang sedang ia lakukan? Kita hitung ya. 1, 2, 3. Gampang ini. Sambil dihitung ya teman-teman, tolong disimak pertanyaannya baik-baik. Karena soalnya ada hitung-hitungannya nih. Oke, aku bacakan ulang ya pertanyaannya. Seorang siswa SMPN 230 sedang melakukan kegiatan ekonomi. Ia membeli jajanan berupa 2 beng-beng seharga 2.500 per buahnya, 1 susu stroberi seharga 6.000 rupiah, dan 1 roti seharga 4.000 rupiah di warung Pak Utut. Pertanyaannya, jika ia membawa uang Rp20.000, berapa sisa uang yang ia miliki dan nama kegiatan apa yang sedang ia lakukan? Oke, kita hitung ya. Turunin dulu teman-temannya. Turunin dulu tangannya. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Yang mana, Bu? Kasih tepuk tangan dong. Oke, perkenalkan nama dan kelas. Perkenalkan, nama saya Agus Nuriman dari kelas 8F. Jawabannya 5.000 dan nama kegiatannya konsumsi. Jawabannya betul. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 3. Mengapa sistem ekonomi barter sulit diterapkan di masa kini meskipun pernah berhasil di masa lalu? Ayo dipikirin dulu jawabannya. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Kasih tepuk tangannya dulu dong teman-teman. Perkenalkan, nama saya Lana dari kelas 7F. Perkenalkan, nama saya Lana dari kelas 7F. Tadi sistem barter sulit diterapkan dalam masa kini karena sulit menemukan orang yang ingin bertukar barang sesuai keinginan kita, juga sudah tidak pada masanya. Oke, jadi jawabannya betul.
kita lanjut ke pertanyaan keempat ya teman-teman. Mengapa sistem barter? Maaf, salah pertanyaan guys. Bandingkan ketiga jenis tenaga kerja berdasarkan cara memperoleh keahlian dan peranannya dalam proses produksi. Oke, dipikirin dulu ya teman-teman jawabannya. Oke, kita hitung 1, 2, 3. Ya, Boleh, boleh. Kasih tepuk tangannya teman-teman. ada sana. Perkenalkan nama dan kelas. Nama saya Muhammad Abdiar Syah Wisuda dari kelas 9H. Jawabannya? Jawabannya ada 3, yaitu tenaga kerja dididik yang mereka itu mendapatkan pendidikan khusus. Yang kedua, tenaga kerja terlatih yang mereka biasanya dilatih untuk melakukan sesuatu, dan setelah itu yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik atau tidak terlatih, di mana semua orang bisa melakukan pekerjaan itu. Oke, jawabannya betul. Makanya maju ya teman-teman biar dapat hadiah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Ini pertanyaan yang terakhir ya teman-teman. Apa yang dimaksud dengan konsumsi dan siapa saja pelakunya? Kita hitung sampai 3. 1, 2, 3. Boleh maju, boleh langsung maju. Tadi. Tepuk tangannya dulu guys. Dimaksud dengan konsumsi yaitu kita memakai barang atau memakan kebutuhan yang kita butuhkan sehari-hari, dan targetnya itu masyarakat gitu. Ada lagi nggak selain masyarakat? Sekarang kita konsumsi yang ada ya, itu masyarakat orang-orang yang membutuhkan seperti ini, orang-orang manusia. Jawabannya betul guys. Makasih ya. Nah, teman-teman, tidak terasa sampailah kita pada ujung kegiatan literasi PS kali ini. Sebelum benar-benar ditutup, kita jargon sekali lagi kali ya. Ayo, masih pada ingat kan? Harus ingat dong, literasi PS, ekonomi muda mendunia. Sekali lagi kali ya, biar semangat. Literasi PS, ekonomi muda mendunia. Semoga yang kami sampaikan bisa membantu teman-teman bisa lebih paham tentang materi IPS. Kami bertiga mengucapkan terima kasih karena telah menyimak kegiatan literasi IPS kali ini. Sampai jumpa di literasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih anak-anak semuanya yang sudah menyaksikan literasi IPS pada pagi hari ini. Selanjutnya kami langsung masuk ke kelas, diawali dengan kelas perempuan dulu ya. Silahkan perempuan siap-siap untuk masuk kelas.